Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Anggira Hardian. Channel yang membahas tentang olahraga luar ruang, khususnya pendakian gunung. Ya, lagi momen pandemi kayak gini, kayaknya agak sulit banget ya teman-teman ya, untuk mendaki gunung ataupun untuk bikin konten di alam. Ya karena apalagi sekarang ditambah dengan PPKM darurat yang dimana jangankan mau keluar kota, di dalam kota aja juga gue kena penyekatan nih teman-teman. Emang agak susah untuk bikin konten di luar teman-teman. Ya semoga kita sehat selalu, kita dijauhkan dari segala macam penyakit, dan pandemi ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas normal kembali teman-teman. Oke, rasanya nggak perlu panjang lebar teman-teman. Ya seperti yang tadi gue bilang, karena memang lagi sulit untuk kemana-mana, karena memang lagi momen pandemi kayak gini teman-teman. Jadi ya gue memikirkan gimana caranya gue tetap berkarya, gue tetap bikin konten tanpa harus gue keluar rumah. Kayak gitu sih teman-teman ya. Jadi kali ini gue akan membahas dan juga memberikan informasi ke kalian tentang bisa nggak sebuah backpack 30 liter itu memuat peralatan mendaki gunung kalian untuk 3 hari maksimal 3 hari 2 malam. Kayak gitu sih teman-teman. Oke, kita langsung aja ke video ya. Jadi yang pertama yang gue siapkan adalah tentu aja si backpack ini. Backpack yang gue gunakan adalah merek Hayuk ya teman-teman ya. Ini sebenarnya backpack untuk Basecraft teman-teman. Di sini ukurannya 30 liter plus mungkin dengan si kantong-kantong ini plus 10 liter ya teman-teman ya. Karena kantong-kantong ini juga memang lumayan cukup besar juga sih. Dan di sini juga ada waist bag atau tas kecil ya teman-teman ya. Gua memang setiap mendaki gunung atau ketika gua traveling tuh jarang sekali ketika gua udah membawa backpack atau carrier, jarang sekali gua memakai si waist bag itu di depan kayak gini, jarang teman-teman. Pasti akan gue taruh di tas gue. Nah kayak gini lah teman-teman. Oke, ini gue siapin. Nah kemudian apakah dengan backpack hanya 30 liter kayak gini bisa cukup memuat semua peralatan mendaki gunung kalian untuk maksimal 3 hari 2 malam? Oke, kita coba ulas ya teman-teman ya. Ini berdasarkan setup yang biasa sering gue gunakan nih teman-teman ya. Kemungkinan juga akan berbeda juga untuk setup kalian, karena menurut gue packing itu adalah seni, dan kita tuh harus mencoba terus teman-teman untuk mendapatkan packing yang terbaik kita nih teman-teman ya. Oke, yang pertama yang akan gue masukkan adalah barang yang jarang gue pakai. Untukannya ini jarang banget gue pakai ketika lagi di jalur teman-teman, dan ini biasanya akan gue buka itu ketika nyampe di tempat camp. Oke, yang pertama yang gue akan masukkan adalah si peralatan mandi dan juga pakaian ganti. Untuk pakaian ganti disesuaikan aja teman-teman ya. Gue biasanya untuk 2 hari 1 malam itu hanya membawa 2-3 pakaian aja. Itu sudah termasuk yang gue gunakan, yang gue pakai teman-teman ya. Dan juga gue membawa peralatan mandi. Tapi ingat teman-teman, kalau kalian kayak beberapa gunung kan ada kayak tempat apa ya, kayak ada kubangan air, ada ranu, ada waduk kayak gitu. Nah, itu kalian jangan gunakan bahan kimia di tempat tersebut. Apabila kalian main di curug itu, nggak usah kalian sampoan di situ di curug itu, kalian pakai sabun di curug itu, jangan teman-teman, karena itu akan mengganggu habitat yang ada di tempat tersebut. Jadi biasanya si peralatan mandi itu gue pakainya kalau udah di bawah, di parkiran atau enggak di tempat camp ada kamar mandi, baru deh gue mandi di situ. Karena biasanya di sana itu kan langsung ada saluran ya teman-teman ya. Jadi ya kita nggak mengganggu ekosistem yang ada di tempat tersebut. Kayak gitu. Oke, kita masukin. Nah sebelumnya di dalam backpack ini udah gue lapisin dengan si plastik ya teman-teman ya. Karena memang bawaannya memang nggak ada rain covernya. Sekalipun ada rain cover juga percuma, untuk hujan intensitas sedang sampai tinggi itu ya tetap akan tembus-tembus juga. Jadi lebih baik kalian lapisin plastik. Oke, kita masukkan. Gue taruh di paling bawah ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya yang akan gue masukkan adalah tenda. Ini teman-teman,
tenda yang gue pakai adalah tenda Taften ini teman-teman ya. Jadi gue butuh bantuan si trekking pole untuk mendirikan tenda ini. Nanti juga akan gue kasih tahu juga trekking pole yang biasa gue bawa. Oke, gue masukkan. Kemudian berikutnya adalah jaket. Karena memang gue jarang sekali pakai jaket ketika gue sedang bergerak teman-teman. Jadi ketika di jalur itu belum nyampe base camp, gue hampir nggak pernah pakai jaket karena gerah banget sih kalau menurut gue. Gue orangnya gampang banget keringetan kayak gitu. Oke, kita masukin. Kalau sudah, berikutnya apa lagi? Berikutnya adalah equipment bag. Ini isinya bisa kalian isi apa aja ya teman-teman. Ini biasanya nih gue taruh dompet sama barang-barang penting. Kalau misalnya gue mau motor ya kunci motor, atau gue mobil ya kunci mobil, gue taruh di sini teman-teman. Ini gue masukin. Oke, berikutnya adalah ini logistik. Ingat ya teman-teman, untuk logistik ini kalian harus benar-benar memanage dengan baik, jangan sampai kekurangan atau jangan kelebihan terlalu banyak. Biasanya gue melebihkan logistik itu untuk hitungan 1 hari. Jadi biasanya misalnya gue mendaki gunung 2 hari 1 malam, logistik yang akan gue persiapkan adalah untuk 3 hari 2 malam teman-teman. Ini antisipasi aja kalau ada kejadian-kejadian tak terduga yang kita nggak inginkan ya teman-teman ya. Oke, kita masukin. Nah, berikutnya apa lagi? Berikutnya adalah tentu aja peralatan memasak teman-teman. Nah, ini belum lama ini gue mau buat konten tentang isi dari peralatan masak ini. Ini udah lengkap nih semua teman-teman ya. Kompor semuanya ada di dalam sini. Nanti kalian boleh cek aja di pojok kanan atas kalian. Kalian cek, nanti linknya gue taruh di situ, isinya ada apa aja. Oke. Kemudian, ya ini tas kamera gue ya teman-teman. Karena gue kemana-mana selalu bawa kamera, ini gue masukin. Nah, kemudian apa? Kemudian adalah si sleeping bag. Sleeping bag juga gue masukin. Oh iya, untuk sleeping bag sendiri gue pernah membuat konten tentang berbagai jenis sleeping bag yang ada di pasaran kali ini. Kalian juga boleh cek linknya itu di pojok kanan atas kalian. Kalian boleh tonton juga video itu sampai habis ya teman-teman. Kemudian yang paling atas gue menaruh si medkit ini teman-teman. Ini isinya selain medical kit juga ada survival kit, jadi memang lengkap. Nah, gue juga pernah membuat konten tentang isi di dalam tas ini ada apa aja. Kalian juga boleh cek juga di pojok kanan atas kalian sana. Ya, kenapa ini gue taruh di bagian paling atas? Karena ini adalah barang yang apa ya teman-teman ya, yang benar-benar fatal nih apabila kita butuhin. Kalau misalnya ada di bawah, kalau kita lagi urgensi, lagi darurat, kita nggak perlu ngebongkar semua isi tas teman-teman. Jadi ini ada di paling atas, jadi gampang ngambilnya juga kita kalau ada kondisi urgent. Oke, ini sudah kita masukkan ya. Nah, kalau udah akan menjadi seperti ini teman-teman ya. Kemudian ada lagi nggak sih? Tentu ada, karena juga di sini kan ada apa ya? Ada beberapa pouch yang masih kosong. Jadi berikutnya adalah tentu aja tumbler ini teman-teman. Tumbler ini gue taruh di bagian kiri atau kanan dari tas ini karena memang pouch untuk bagian kanan dan kiri ini memang dikhususkan, dibentuk memang untuk memasukkan si tumbler ini. Walaupun sebenarnya si survival kit juga bisa masuk juga di sini. Oke. Lalu untuk pouch yang satu gue masukkan apa? Nah, gue biasanya memasukkan ini Hydra Pack ya teman-teman. Ini adalah botol apa ya? Botol lipat nih teman-teman. Ini ukurannya lebih besar dari merek Nalden ini. Kalau merek Nalden 1 liter, ini 2 liter teman-teman. Ya karena memang ada beberapa gunung itu yang sama sekali nggak ada mata air ya. Mata air itu mungkin hanya ada di bawah. Jadi kalian harus membawa tempat yang benar-benar bisa menampung banyak air. Kayak ini, jadi total gue membawa tempat air itu sekitar 3 liter teman-teman. Ingat ya, ini untuk hitungan pribadi dan untuk maksimal 3 hari 2 malam teman-teman. Oke.
Lalu berikutnya apa? Nah, di pouch bagian depan ini biasanya juga barang-barang urgency ya teman-teman, atau enggak barang-barang survival, seperti contohnya ada senter, terus juga ada filter air. Ini filter air teman-teman ya, ini bisa digunakan dalam kondisi urgency. Gue selalu bawa ini, nggak pernah ketinggalan, mau gue traveling kemanapun selalu gue bawa. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya si pisau ini. Gue juga pernah membuat video tentang berbagai jenis pisau yang bisa kita bawa untuk traveling. Kalian juga bisa lihat banget videonya di pojok kanan atas, linknya akan gue taruh. Kalian klik aja, kalian tonton aja. Karena memang ada beberapa gunung itu yang memberikan beberapa syarat untuk kita hanya boleh membawa beberapa jenis pisau. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian ini juga masih pisau. Ini sebenarnya bukan pisau sih, ini multi tools. Isinya bukan cuma pisau ya teman-teman. Ini ada tangnya, ada lain-lainnya. Jadi emang ini dibutuhkan saat kita dalam keadaan darurat. Oke, kita masukkan. Kemudian kalau tadi ada senter, nah ini adalah lampu tenda teman-teman. Ini lampu tenda itu ya biasanya gue taruh di luar, nggak di dalam. Kenapa? Karena ini juga bisa kita gunakan saat kita dalam keadaan urgensi. Oke, kita masukkan. Berikutnya, ini kantong plastik teman-teman. Kantong plastik itu gunanya banyak juga ya teman-teman. Selain untuk naruh pakaian kotor kita, terus menghindari dari percikan-percikan air, juga ini bisa menaruh sampah-sampah yang kita bawa teman-teman ya. Jadi biar lebih rapi aja dan sampah-sampah juga nggak tertinggal. Kita masukkan. Kemudian apalagi yang tidak kalah penting adalah ini teman-teman. Karena kondisinya masih pandemi kayak gini, ya kita harus banget sih membawa sanitizer. Menjaga diri itu kan jauh lebih baik teman-teman daripada kita tertular. Ya karena lebih banyak ruginya daripada keuntungannya kalau kita tertular COVID. Jadi untuk berjaga-jaga ya kita bawa aja sanitizer. Karena memang ini juga menjadi aturan di beberapa tempat wisata juga teman-teman. Harus membawa hand sanitizer dan juga masker. Oke, selanjutnya adalah matras teman-teman. Matras yang gue gunakan adalah matras karet. Karena apa? Di beberapa waktu lalu gue selalu menggunakan matras tiup. Tapi matras tiup itu apabila kita ingin istirahat di jalur sebelum kita ngecamp, kita ingin santai-santai duduk-duduk tuh ya memang agak sulit juga. Nggak mungkin juga kan kita selalu niup kempesin kayak gitu sih, males juga. Jadi menurut gue lebih praktis kalau gue membawa matras karet, dan harganya pun ini murah banget teman-teman. Dan gue juga pernah membuat konten juga nih teman-teman tentang beberapa jenis matras yang biasa digunakan untuk mendaki gunung. Kalian boleh tonton aja videonya, linknya gue taruh di pojok kanan atas. Nah, di dalam matras ini juga ada trekking pole. Sebenarnya ini gue nggak pernah pakai trekking pole ketika di jalur, nggak pernah sama sekali teman-teman. Kenapa akhirnya gue mau bawa trekking pole? Ya karena yang tadi gue bilang, shelter yang gue bawa itu adalah top 10. Butuh bantuan si trekking pole untuk mendirikannya. Jadi ya mau nggak mau gue bawa. Dan ini biasanya gue taruh di lipatan si matras ini teman-teman, biar lebih hemat tempat aja. Oke, kita coba taruh ya. Dia ini taruhnya di bagian bawah tas. Jadi kalau kalian naruh tas di sembarang juga di tanah juga lebih aman sih menurut gue, karena kejaga sama si matras ini. Oke, kita coba masukin. Nah, ini udah berapa nih teman-teman? Ya, udah. Wow. Kemudian apa lagi? Masih ada teman-teman. Ya, masih ada gelas kuksa. Gelas kuksa ini biasanya gue gantungin aja di sini. Ini sengaja gue bikin dengan tali-tali dan juga sekarabiner teman-teman ya, biar lebih praktis aja kalau mau menggunakannya. Dan yang terakhir adalah sarung tangan. Sarung tangan juga biasa selalu gue bawa
gue taruh di luar teman-teman. Karena apa? Karena kadang tuh di jalanan kita menemukan trek-trek yang harus naik pegangan-pegangan akar, pegangan-pegangan pohon atau batu-batuan. Jadi biar apa ya, nggak perlu buka-buka lagi. Jadi gue taruh di sini. Kayak gini teman-teman. Nah lalu si tas kecil ini yang tadi ada di hip belt itu untuk apa? Ini biasa gue taruh uang tunai ya, memang apa ya, kalau tiba-tiba harus keluar uang untuk membeli apa, nggak ribet juga teman-teman. Dan kemudian kayak power bank bisa gue taruh di sini, handphone bisa gue taruh di sini, dan beberapa survival kit juga bisa gue taruh di sini. Dan yang paling sering sih sebenarnya cemilan ya teman-teman ya, kayak coklat kayak gitu sering gue taruh di sini. Oke, kayak gini sih teman-teman. Ini aja informasi yang bisa gue sampaikan ke kalian, semoga ini bermanfaat juga. Pesan gue tetap jaga kesehatan ke kalian, ikuti protokol kesehatan dari pemerintah, gak usah ngeyel teman-teman ya, karena COVID itu apa ya, musuh yang tidak nyata. Kalian juga tidak tahu nih sedang berperang dengan siapa, bentuknya kayak gimana, dan dia ada di mana. Jadi lebih baik kita beware lah, kita menjaga diri teman-teman, biar nggak tertular. Ya itu aja. Apalagi ya? Ya pokoknya tetap nonton video gue yang lain, support channel gue dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Sekali lagi terima kasih teman-teman, terima kasih juga untuk kemarin yang mendoakan gue. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih semuanya, terima kasih, tetap jaga kesehatan. Salam lestari dari Anggi Rahardian. Bye.